Tanah Humba, tanah impian para penjelajah cerita. Tiap jengkal tanah dan ruang udara Tanah Humba menyimpan sejuta frasa kehidupan tentang alam, budaya, juga cerita leluhur. Tanah Humba, negeri di mana keindahan surgawi alam mimpi terpampang nyata. Permadani emas membentang luas dengan kehidupan liar di dalamnya. Langit biru bergandengan dengan keindahan malam, menjaga keindahan Sumba yang misterius serta warisan budaya yang mengakar dalam tradisi masyarakat. Tanah Humba telah memanggil, dan disinilah aku sekarang berdiri di Tanah Humba untuk memahami dan belajar tentang arti penjelajahan dalam hidup. Hai Sobat Parekraf, keindahan alam dan budaya masyarakat Indonesia memang gak akan pernah ada habisnya untuk terus kita jelajah. Termasuk kali ini di Pulau Sumba. Kita akan berkelana melihat lebih dekat alam Sumba yang eksotis dan budaya masyarakatnya yang kaya akan tradisi. Nah, tapi ada yang beda nih dari perjalanan AADS sebelumnya. Kali ini kita akan menjelajah Sumba dengan sepeda motor. Selama perjalanan, kita akan menjelajah beragam destinasi yang indah, juga melihat kehidupan masyarakat Sumba lebih dekat. Ikutin terus ya, ada apa di sini? Pulau Sumba terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bentang alam Tanah Humba berupa hamparan savana yang membentang di sepanjang daratan dan perbukitan, menawarkan banyak petualangan yang sayang untuk dilewatkan. Melintasi jalanan Sumba yang berkelok di tengah-tengah bukit, dengan kehidupan liar di dalamnya, memacu adrenalinku untuk bertualang lebih jauh. Air terjun Tanggedu adalah tujuan pertamaku, sebuah destinasi alam yang megah nan eksotis. Berada di kawasan lembah, air terjun Tanggedu merupakan air terjun yang berasal dari dua aliran sungai. Goresan bekas aliran sungai hingga pahatan alam di sekitar tebing menjadikan air terjun Tanggedu sebagai salah satu air terjun terindah di Sumba. Sobat Parekraf, sekarang aku udah sampai nih di air terjun Tanggedu. Untuk tiba di sini perlu waktu sekitar 30 menit dari lokasi parkir kendaraan. Tapi sekarang ada juga pilihan untuk naik ojek dari masyarakat setempat. Nah, pas sampai di sini panoramanya syahdu banget. Dan di air terjun Tanggedu ini ada juga kolam alami yang bisa untuk berenang atau sekedar main air. Dijamin segar dan rasa lelah dan peluh selama perjalanan terbayar tuntas. Sumba dengan segala keindahannya akan selalu memiliki tempat di hati para penjelajah, pun untuk mereka yang ingin merasakan ketenangan. Pantai Walakiri adalah salah satunya, menawarkan pesona yang khas dengan suasana pantai yang tenang, landai, dan dipenuhi dengan pasir putih yang memukau. Momen terbaik untuk menikmati Pantai Walakiri adalah di sore hari ketika matahari kembali ke peraduannya dan menyisakan langit senja yang indah. Liukan pohon bakau yang terbentuk karena hempasan ombak jadi suguhan alam yang artistik, seolah mengajak kita untuk menari dalam keindahan. Terima kasih Bapak. Nona dari mana? Saya dari Sumba Timur Pak, mau ke Sumba Barat. Nah sekarang mau istirahat dulu, capek banget. Kalau dari sini Pak ke Sumba Barat masih jauh? Jauh. Masih jauh? Jauh. Berapa jauh kira-kira? Perjalanan jauh. Saya numpang istirahat dulu di sini ya Pak ya. Makasih ya Pak. Keindahan Sumba sudah terkenal luas di dunia. Majalah travel kenamaan dunia, Condé Nast Traveler, bahkan memasukkan Sumba dalam daftar destinasi terbaik dunia yang wajib dikunjungi pada tahun 2022. Sumba tidak hanya menjanjikan pengalaman bertualang di alam,
tapi juga menawarkan kesempatan kita untuk mengenal lebih jauh tentang kehidupan masyarakat yang kaya akan budaya dan tradisi warisan nenek moyang. Adalah Marapu, kepercayaan yang dianut sebagian besar masyarakat asli Sumba. Marapu menjadi falsafah dasar bagi berbagai ungkapan budaya Sumba, mulai dari upacara adat, rumah ibadat, keunikan rumah adat, dan lainnya. Untuk mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat Sumba, sekarang aku udah ada di Kampung Praijing, salah satu destinasi unggulan milik Desa Wisata Tebara, Sumba Barat. Kampung adat ini memiliki tradisi dan budaya megalitikum yang melekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Gak heran kalau kampung ini menjadi salah satu destinasi yang wajib dikunjungi kalau ke Sumba Barat. Kampung Praijing ini yang membawa Desa Tebara sebagai salah satu desa wisata terbaik di Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Atau apa yang dimaksud dengan Marapu? Inaweza dampingu, inaweza dampingu dah dengan ini Tuhan ini dia semua hanya tidak omong. Berarti Marapu ini sebuah kepercayaan atau gimana, Ratu? Nama Rapu atau nubane nane bana waidage ngiar maka rawi kodage pandadi kod pangaa mereka pare pagai baligi nobada guma ngai itamuriku inya muriku da pamula ya na lua pamula ya na bulla pamula ya na pare satadunya ladi matakaria inaweza da tamping ngajai dapaan ya itamuri. Bisa dibilang kampung adat ya, karena juga lihat dari bentuk rumahnya. Nah, unik banget ya struktur bangunan rumahnya, gentengnya, apalagi ya gitu. Ada filosofinya nggak? Maknanya tuh apa? Kalau rumah Sumba itu berbentuknya kerucut, Kak, berarti itu menandakan hubungan manusia dengan Tuhan. Rumah Sumba itu memiliki 3 tingkatan. Tingkat pertama itu untuk hewan peliharaan, tingkat kedua tempat beraktivitas manusia sekaligus untuk memasak juga, karena dapurnya orang Sumba itu berada di dalam tengah-tengah rumah. Dan yang tingkat ketiga itu tempat lumbung makanan dan barang pusaka rumah. Jadi rumah orang Sumba itu bentuknya kerucut begini. Atas rumah itu kalau lihat ada 2 tanduk itu yang berdiri, itu menandakan satu laki-laki dan satu perempuan. Itulah yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhan. Warga di Praijing ini terbuka oleh wisatawan lah datang ke sini. Jadi sebelumnya wisatawan yang sering ke Praijing itu sejak tahun 2000-an itu sudah ada, tapi itu wisatawan asing, mereka yang sering berdatangan. Tetapi setelah di kampung ini semakin ditata dan semakin dikenal orang itu mulai tahun 2017. Dulu, Kak, kampungnya itu tidak sebagus seperti ini. Dulu jalannya juga belum beraspal, kayak tempat ini juga belum diberi kayak tempat spot foto. Ini masih bukit, Kak. Tahun 2017 itu pemerintah berupaya bekerja sama juga sama Dinas Pariwisata, sama pemerintah desa. Mereka mengadakan program yang bantuan untuk desa itu. Jadi mulailah dibikin kayak pagar-pagar kampung untuk menata kampung ini, Kak. Juga memiliki kepala desa. Kepala desanya kami yang saat sekarang yaitu Pak Martin Rangowinobira. Beliau sangat berpotensi melihat keadaan kampungnya atau keadaan pariwisatanya yang ada di daerahnya. Jadi beliau itu berupaya untuk mempromosikan Kampung Praijing ini sehingga banyak dikenal orang dan sehingga banyak juga wisatawan yang berdatangan. Oke, setelah dikembangkan ya, itu bagaimana sih pengelolaannya gitu? Kami membentuk suatu kelompok sadar wisata, Pokdarwis. Jadi kami punya ketua, punya wakil, punya anggotanya. Jadi
itulah yang mengelola kampung ini sehingga tertata, dan juga semua pengaturan yang ini tetap ada dan tertib begitu Kak. Kayak contohnya pas Kakak mulai masuk dari Kampung Praijing itu ada tempat pos retribusi. Jadi wisatawan yang datang itu tidak bisa hanya langsung-langsung, tapi mereka harus melaporkan diri Ada dulu. pendataan ya Iya, di ada situ pendataannya di situ. Kan Desa Tebara ya. Iya. Itu kan sudah bahkan masuk dalam anugerah desa wisata terbaik ya di tahun 2023. Ada dampak yang signifikan nggak buat warganya setelah mendapat predikat desa wisata terbaik gitu? Sangat berdampak. Sebelumnya kami adalah kayak orang-orang yang tidak mengenal wisata, tapi semakin ke sini karena dengan Tebar ini masuk dalam salah satu anugerah desa wisata, yaitu kami semakin sadar wisata juga. Jadi kami kalau ada wisatawan yang datang, kami lebih welcome. Dengan wisata ini juga meningkatkan taraf ekonomi masyarakatnya di sini ya. Iya, Kak Ina. dengan adanya wisata ini juga itu dapat meningkatkan kayak ekonomi masyarakat. Oke, juga. terakhir Kak Ina, kalau kita datang ke sini, kita bisa berwisata apa aja nih? Mungkin diajak kemana-kemana aja? Kalau datang ke Praijing Kak, bisa kita berwisata, bisa selain kita foto di sini, kita juga bisa melihat rumah-rumah adat orang Sumba. Ini semua masih asli Kak. Dan juga kita bisa melihat aktivitas warga sehari-hari. Mungkin yang tidak didapatkan oleh wisatawan dari luar bisa didapatkan Di di sini. sini. Iya. Asal tetap menjaga keasrian Iya, keasrian, desanya iya. ya. Kak Ina, terima kasih banyak Iya, ya. sama-sama Kak. Datang ke satu destinasi tidak lengkap rasanya kalau kita tidak beli kreatif lokal. Di Kampung Praijing, salah satu yang paling terkenal adalah kain tenun dengan berbagai motif khas Sumba. Nah, sekarang saatnya kita jadi Rojali, rombongan yang jajan dan beli kreatif lokal. Jangan jadi rohali ya sobat, rombongan yang hanya lihat-lihat, apalagi rohana, rombongan yang hanya nanya-nanya. Sebelum melanjutkan petualangan selanjutnya, aku menyempatkan diri untuk singgah ke satu destinasi, air terjun Lapopu. Lokasinya tidak terlalu jauh dari kampung adat Praijing atau hanya berkendara sekitar 30 menit. Tepatnya di dalam kawasan Taman Nasional Manupeu Tanah Daru. Dari pintu masuk Taman Nasional, kita akan menelusuri jalan setapak sekitar 500 meter, menyusuri pinggir aliran Sungai Lapopu. Tak lama, gemericik air sudah terdengar. Keindahan air terjun Lapopu berupa air terjun bertingkat yang jatuh dari ketinggian 90 meter terlihat begitu indah. Air terjun Lapopu bak oase di tengah terik matahari dan keringnya udara Sumba. Sebagai negara yang kaya akan budaya, Indonesia memiliki ragam tradisi yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Sekuat apapun perubahan yang terjadi, tradisi-tradisi itu tak akan pernah hilang. Karena dari tradisi inilah Indonesia tumbuh kuat, sekuat para kesatria Pasola. Pada umumnya, masyarakat mengenal Pasola sebagai permainan adu ketangkasan lelaki Sumba yang saling melempar lembing dari atas kuda. Pasola memiliki kaitan yang erat dengan upacara ritual Marapu, di mana dahulu masyarakat Sumba melakukannya untuk perayaan musim tanam padi. Pasola juga merupakan tradisi untuk memohon pengampunan dan kemakmuran. Kini, Pasola merupakan salah satu atraksi yang diminati wisatawan kala berkunjung ke Sumba. Seiring dengan daya tarik yang tinggi itu pula, kini banyak masyarakat Sumba yang menghadirkan mini Pasola sebagai atraksi wisata. Tradisi Pasola dilaksanakan 1 kali dalam setahun, tapi waktu pelaksanaannya bisa berbeda-beda. Hal ini karena perayaan Pasola ditentukan oleh para rato atau kepala suku yang melihat berdasarkan perhitungan bulan terang, bulan gelap, dan juga tanda-tanda alam. Untuk mengetahui lebih jauh terkait apa sih itu Pasola, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Tapa Holong atau sebutan bagi mereka para kesatria Pasola. Boleh diceritakan nggak, apa sih itu Pasola? Pasola itu adat Lemboya. Ceritaannya ini Pasola karena cucu ke cucu kita, orang tua kita belum, kita kurang apa dapat jelas, hanya ikut Pasola saja, nyali. Ikut Pasola dari adatnya ini
sejarahnya dari awal sampai sekarang kurang memahami karena kita sudah tua juga dan dari nenek memang. Oke, artinya ini memang sudah tradisi turun-temurun Iya, dari dulu turun-temurun, sudah iya. ada gitu ya Iya, Pak Sola ya. iya. Tapi kalau untuk waktu pelaksanaannya tuh kapan sih Pak? Bulan 2, Februari? ya, tiap tahun. Nah, Sekali. prosesinya bagaimana Pak? Maksudnya pelaksanaannya Pak Sola tuh bagaimana sih? Hanya 1 lawan 1 kah atau ramai? Ramai orang banyak, Hmm. soalnya pakai kayu, naik Hmm. kuda. Kita suku Kecamatan Leboya Barat lawan dengan suku Kecamatan Leboya. Dia hanya melempar kayu saja. Melempar. Kalau korban tidak ada tuntutan. Ya, kalau kena sampai korban tidak ada tuntutan. Oh, aku yang nonton ribuan. Ya, dari mana-mana di situ sudah ya. Itu yang saya bilang mungkin itu dia punya hadiahnya barangkali kalau saya kena, saya punya lawan di sana kalau dia korban itu saya anggap hebat dan tidak ada tuntutannya karena korban. Kuda ini kan sangat digunakan untuk tradisi Pasola ini. Ada jenis-jenis kuda tertentu nggak yang wajib ada saat Pasola? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Tidak. Hanya kuda yang ada pakai saja. Tanah Humba akan selalu hidup dengan segala keindahan dan kekayaan di dalamnya. Padang savana, jalan berbukit, senja yang indah hingga tradisi masyarakat membuat kata rindu akan selalu tertanam di Tanah Humba. Aku jadi paham sepenuhnya mengapa Taufik Ismail berkali-kali menuliskan kata rindu dalam puisinya Beridaku Sumba. Tanah Humba membuatku semakin bangga terlahir di tanah air Indonesia, menyadarkanku betapa kayanya negeri ini. Seringkali kita terlalu melihat jauh keluar, namun tidak peka untuk bangga berwisata di Indonesia. Yuk kita terus eksplorasi di Indonesia aja. Salam jalan, kawan jalan. Ada apa di sini?